Anggun di lada Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang di ibadah GBIDS pada pagi hari ini. Mari kita semuanya beribadah dengan penuh sukacita, dan juga tentunya harus dengan tertib ya. Mari semuanya kita menyalakan video kita supaya kita bisa saling melihat satu dengan yang lain. Dan jangan lupa untuk di-mute selama ibadah berlangsung. Dan mari kita semuanya memberikan senyuman kita yang terbaik satu sama lain dan melambaikan tangan kita. Say hi kepada satu dengan yang lain. Mari kita sebelum kita masuk dalam praise and worship, kita akan membacakan Mazmur 91 bersama-sama dan dilanjutkan dengan VOP. Silahkan yang bertugas untuk menyalakan videonya. Shalom semua, banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya
bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Bu Ika bisa mendengar suara kami dari Kim? Shalom. Ya, suaranya bagus. Oke. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Bapak kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kasih-Mu buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, Kau akan terus menyertai setiap kami. Kami bersyukur di minggu terakhir ini ya Tuhan, di bulan November kami ada. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi hari dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Katakan haleluya. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya,
haleluya, haleluya. Terima kasih pagi ini Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama, haleluya, haleluya. Mari lambaikan tanganmu, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Terima kasih pagi ini Bapa. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, hatiku percaya. Haleluya. Makasih Tuhan, kami tetap percaya pada janji-Mu, bahkan terus menuntun setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami tetap percaya pada janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan berubah. Hatiku percaya,
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terus bawa kami terus mendekat hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Hiralabaya sandu, uralabata karalabaya shandaralabalabalabalab, shakaralabalabalabalab. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan dari awal. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Haleluya Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Selalu ada kekuatan yang baru Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kaulah perlindunganku Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Keselamatanku. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan selalu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, haleluya, haleluya, menikmati hadiratmu. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar ini menjadi doa kami pagi ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin Tuhan. Biarkan rohmu, yes Lord,
Tuhan. Sungguh indah selamanya Tuhan, selamanya. Biar musik menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Pagi ini Tuhan Kau melawat setiap kami. Pagi ini Kau menjamah setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Terus saudara terus berdoa. Kau melawat setiap kami di rumah-rumah pagi ini Tuhan. Kau jamah setiap kami ya Tuhan. Katakan ku ingin selalu bersekutu dengan, amin, menikmati tinggal di dalam setiap, amin Tuhan. Sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah sekali lagi, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari saudara sembah Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya. Tinggal dekat denganmu, dalam hadiratmu Tuhan. Kau puaskan hati kami. Haleluya. Hiralabaya sanalabu. Mari Bapak Ibu terus sembah Tuhan. Angkat suaramu pagi ini, tinggikan nama Tuhan. Hiralabaya sanalabalabalabalabalabu. Hiralabalabalabalabalabalabalabu. Syakaralabalabalabalabalabu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Glory bagimu Tuhan. Di minggu yang terakhir ini Bapa, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, oh Tuhan. Terus berdoa, terus menyembah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini dan kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, di setiap rumah kami pagi ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. Kau nyata, yes Lord, dan kemenangan. Haleluya. Ku yakin Kau, yes Lord. Amin. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Kau nyata. Yes Lord.
kemenangan, kemenangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu lebih lagi. Ku yakin Kau. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau dan kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan yes Lord kuasa yang tak Haleluya. terbatas. Amin. Ku yakin Kau Haleluya. nyata di sini. Amin. Kemenangan yes Lord. Ku yakin Haleluya. Yes Lord. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan. nyata di sini. Dan kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Senap jiwaku memuji. Katakan sungguh besar Kau Yesusku. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar Engkau. Segenap jiwaku memuji. Senap jiwaku memuji. Amin. Sungguh besar. Sungguh besar Kau yes Lord. Segenap hatiku. Senap hatiku. Amin. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. dan kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi kelepasan jadi di sini. Sorakan haleluya. 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 Oh, praise the name of the Lord, oh God. Oh, praise, yes Lord, forevermore, for an instant we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh praise the name. Hallelujah. Forevermore, forever. Yes, Lord, we will sing your praise. Oh Lord of God. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Jesus, hallelujah, forevermore, forever, we will sing your
Yes Lord, oh Lord, oh Lord, oh God. Haleluya. Di mana Engkau ditinggikan, Tuhan Yesus. Roh Kudus akan hadir dengan kuat. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Bapa, pagi ini hamba berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus menghadirkan kasih Yesus dan menguatkan umat-Mu Tuhan. Di hari-hari ini banyak tantangan, tapi dengan hadirnya Engkau Roh Kudus dalam hidup kami, semua akan baik. Semua akan baik. Karena kekuatan serta penghiburan selalu Kau berikan pada saat kami perlukan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya. Aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Terima kasih Tuhan. Tiap hari Tuhan besertaku. Rahmatnya tiap jam diangkatnya bila aku jatuh. Bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yes, Lord. Amen. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Oh, dapat. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ini penuh dengan tekanan Tuhan. Tapi dengan hadirnya Engkau Roh Kudus, kami tetap kuat. Kau melihat banyak anak-anak-Mu perlu Tuhan, perlu. Karena itu ajar kami Roh Kudus tentang urapan-Mu yang menghancurkan setiap beban. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kuat sekali kehadiran Roh Kudus. Shalom semuanya. Semua baik-baik. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Hari ini saya coba sedikit mengupas tentang pengurapan Roh Kudus, dan saya berdoa nanti Roh Kudus akan melawat, mengimpartasikan urapannya ke dalam kita semua. Karena hari-hari ini tanpa urapan itu, wah pasti kalah, pasti mundur. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini ada bersama kita. Ada dua urapan. Satu, Roh Kudus di dalam kita
the anointing within. Roh Kudus ada dalam kita untuk membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan jadi Tuhan, enggak, saudara. Menyerupai, kita hanya cerminan. Kita anak-anak karena diadopsi, karena kasih karunia. Dan urapan kedua adalah di saat Roh Kudus turun ke atas kami. Yang pertama masuk ke dalam kami, tinggal dalam kami, mengubah karakter. Kedua turun ke atas kami untuk berikan kuasa. Pada saat kami berdoa, pada saat kami mendoakan orang sakit, pada saat kami mengusir kuasa gelap, Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kuasa itu mengalir melalui kami. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan dari orang yang terikat dengan roh jahat. Semua diberikan. Bahkan orang yang tidak percaya, waktu kita beritakan Injil yang mulia ini, mereka jadi percaya. Nah, ini satu urapan ya, diberikan pada 5 jawatan, saudara ya. Masing-masing ada urapannya sendiri. Ada urapan dari rasul, ada urapan dari nabi, ada urapan dari penginjil, ada urapan dari gembala, ada urapan pengajaran, guru. Semua diberikan urapan khusus sesuai dengan pelayanan kita. Nah, saat ini paling sedikit ada 3 syarat untuk menerima urapan itu. Yang pertama adalah 1 Petrus 1 ayat 16. Kita harus hidup kudus. Karena Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Roh Kudus senang tinggal di dalam orang yang mau kudus. Memang belum 100% kudus. Tapi oleh Roh Kudus di dalam kita, kita akan dibantu menjadi kudus. Amin. Yang penting kita mau, saudara. Kedua, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Gak bisa ditayangin ya? Gak bisa ya? Wow. Sebentar. 1 Petrus 5 memang sound system harus yang baik, saudara. Karena itu Tuhan minta kita banyak berkorban bisa ya multimedia supaya makin baik dan tidak seperti ini, saudara ya. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 di mana Tuhan ingatkan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Jadi youth, ya, junior church itu harus juga tunduk kepada senior-senior. Dan juga bukan hanya itu. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi yang senior juga harus merendahkan diri terhadap yang muda. Sementara yang muda juga ya, jangan seperti anak muda kebanyakan, ya. Sifatnya udah gak menghormati, udah lo udah liwat lo, sekarang bagian gua. Saudara, puji Tuhan kalau begitu. Tapi firman Tuhan ngajarkan tetap hormati. Kenapa, saudara? Pengurapan itu kan dari yang senior. Oke. Lalu dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, sombong, tapi mengasihani, memberkati orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi selama seseorang rendah hati, ya anak muda dengar, tetap rendah hati sekalipun wah, Tuhan berikan karunia, berikan kepandaian yang luar biasa kepadamu. Tapi tetap rendah hati karena semua itu dari Tuhan. Dan ingat, kalau mau ditinggikan oleh Tuhan, tetap rendah hati.
Kalau khawatir, ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab dia yang memelihara kamu. Ya, kan ada lagunya, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Nah burung di udara kan gak punya pabrik, gak kerja. Saudara. Tapi tetap dipelihara Tuhan. Ya, oke, jangan panjang-panjang tentang itu. Ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa? Orang yang bisa ditelannya. Kalau kita punya Roh Kudus di dalam kita, kalau kita hidup dalam perintah-perintahnya, apalagi hatimu bersih, iblis baru ngelihat kita, dia udah lari. Kenapa? Percuma. Di dalamnya ada Roh Kudus. Kalau aku mendekat menyerang dia, aku dibakarnya oleh api Roh Kudus. Ya, kita ingat lagu. Api menyala di depanku, membakar semua musuhku. Bukit-bukit pun hancur dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, amin. Kenapa? Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Semua bersuka, bersorak. Yes, Tuhan berkuasa. Karena itu kita bangun, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai. Ayo hari ini kita cari jiwa. Ayo kita injek-injek iblis. Iblisnya udah gemetar sudah. Dia lihat kita keluar rumah aja dikelilingi api. Satu kali Reinhard Bonnke mau dibunuh saudara ya oleh satu orang dukun yang sangat terkenal dan kuat di Afrika. Pas di KKR-nya, roh pembunuh yang dikirim, baru dia mendekati KKR yang hadir tuh kira-kira 5 juta orang. Begitu dia lihat dia mau masuk mendekati Reinhard Bonnke, dia lihat api mengelilingi hambanya ini. Bahkan api ini juga mengelilingi seluruh KKR. Dan gak bisa. Kalau dia maju, hangus, mati dia. Ya, kalah. Dan dia kembali ke dukunnya. Dan dia marah sama dukunnya. Dia bilang, kamu suruh aku bunuh orang yang dikelilingi api Roh Kudus. Sekarang aku tuntut nyawamu. Dan dukun itu akan dibunuh. Saudara. Di saat-saat terakhir dari kehidupannya, dukun itu datang ke Reinhard Bonnke. Dan dia minta ampun. Pak Pendeta, ampuni saya. Saya kalah. Saya tadi kirim roh yang paling kuat, roh pembunuh. Tapi saya kalah, dia tidak bisa menjamah. Ampuni saya Pak Pendeta, ampuni saya. Saya mau terima kuasa yang besar itu. Oh bertobat dulu kata Reinhard Bonnke. Ya saya kapok, saya gak mau lagi berurusan dengan si jahat ini. Saya mau terima Tuhan Yesus. Dan dukun itu diselamatkan. Bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Amin. Tetap rendah hati. Ketiga, haus. Dalam Mazmur 42. Sabar dikit, sekarang masih pakai Alkitab. Mazmur 42. Haus. Ingin diurapi, haus-haus. Saudara, saya pertama kali masuk gereja karismatik dulu. Gereja Pak Niko belum dibuka. Saya masuk, saya nangis. Rasakan kasih yang begitu luar biasa. Saya katakan ini yang saya mau. Tuhan kenapa dari dulu aku gak berasa ini. Saya berasal dari gereja yang ya sekedar pengajaran. Tapi masuk di sini, aduh kasih itu. Dan mulai saat itu, saya haus pergi kemana-mana.
selalu haus. Kemana-mana seperti dosa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Nah, waktu saya baca Mazmur 42 di ayat 7 dikatakan, waktu jiwaku tertekan dalam diriku, aku teringat kepadamu. Lalu di ayat 8 dikatakan, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan, deep calleth unto deep. Bagian terdalam manusia, yaitu roh manusia, mencari roh Allah. Apa yang terjadi? Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Jadi Roh Kudus bergulung melingkupi kita. Itu sebabnya dalam kebaktian-kebaktian yang selalu hadir Roh Kudus yang kuat, kadang-kadang orang rebah seperti kartu. Karena Roh Kudus bergulung melingkupi mereka yang haus akan Dia. Apa akibatnya? Ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Nyanyian syukur, saudara. Nyanyian syukur kepada Allah kehidupanku. Jadi dalam hadirat Roh Kudus banyak orang menerima kesembuhan, banyak orang mengalami pertolongan Tuhan, saudara ya. Kalau lagi susah, Tuhan hiburkan. Kalau lagi kantong kempes, Tuhan isi lagi. Dan itu nyata sekali, saudara. Nyata sekali. Kadang-kadang saya terharu, saudara. Kalau dalam kebaktian kesembuhan ilahi yang selalu Roh Kudus begitu kuat, saya dengar kesaksian-kesaksian. Ya, terakhir ada seorang ibu, saudara ya. Dia sudah ngutang dari bank, dia udah gak bisa bayar, saudara. Tapi dia masih punya rumah di Kalimantan. Dan dia berdoa. Dan Tuhan katakan, oke, kamu ke sana, saya kirim pembeli. Selama itu rumahnya itu disewakan. Ada yang nungguin kan, yang nungguin nyewain, saudara. Duitnya diambil. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai di sana, Tuhan kasih pembeli yang serius, nggak pakai tipu-tipu, nggak pakai mafia tanah. Dikatakan oke, harga sekian, ya saya akan transfer, nih lihat saldo saya ada, tapi saya minta yang menghuni di situ tolong kosongkan, sebab sangat sulit biasanya untuk mengusir orang yang udah tinggal di situ. Lalu dia berdoa, saudara, dan kuasa Roh Kudus menyertai. Begitu ngomong dengan penghuni-penghuni itu, mereka cuma diam. Mereka nggak jawab iya atau enggak. Dia berdoa lagi. Dia puasa. Besokannya dia datang lagi. Saudara, besokannya semua penghuni itu sudah mempersiapkan diri untuk mengangkat barang-barangnya. Dan tanpa perlawanan, tanpa polisi atau preman-preman, gak usah diusir, saudara. Pergi sendiri. Nah, saya katakan ini kuasa Roh Kudus. Kita ngomong tapi hati kita penuh kasih. Akhirnya ya dikasih pesangon, saudara ya, satu-satu. Dan dia berhasil. Nah, inilah Tuhan ya. Waktu tadi kita nyanyikan lagu kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Ini bukan hanya untuk orang yang meninggal. Enggak, saudara. Ini untuk semua. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Oh, dapat. Saya ini paling gak tahan kalau udah kasih Tuhan turun.
Jadi 3 hal untuk menerima pengurapan. Kasih Yesus akan penuhi kita. Saudara, karena kasih Yesus ada dalam kita, yang keluar juga kasih Yesus. Saudara. Apa saja yang kau kerjakan akan berhasil. Amin. Sekarang bagaimana menjaga pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Pengurapan itu beda dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu 1 kali. Pengurapan bisa berulang-ulang. Ingat dalam Kisah Rasul, cara hidup jemaat yang mula-mula, setiap hari mereka berkumpul, bagikan firman, kesaksian, saling mendoakan. Perjamuan kudus dan Roh Kudus mengurapi setiap kali. Mengurapi lagi. Holy Spirit. Caranya supaya bertambah-tambah setiap hari. Pertama, memiliki persekutuan pribadi yang erat dengan Tuhan. Tiap hari minta dipenuhi. Kemana kita pergi, banyak ngomong-ngomong dengan Tuhan. Ingat Henokh, dia bergaul erat dengan Tuhan sampai 1 kali Tuhan gak tahan. Dia bilang, Henokh, aku angkat kamu ya, aku pengen kamu sama-sama aku. Dan masih hidup, saudara, gak melalui kematian, diangkat, rapture, itu perjanjian lama. Henokh, saudara. Luar biasa ya. Musa pun demikian, meskipun melalui perebutan. Si iblis juga mau ambil karena dosa yang terakhir. Tapi Tuhan rebut ya. Dan taunya bahwa Musa rapture, waktu Tuhan Yesus naik ke atas gunung, yang turun Elia dan Musa. Berarti rapture, hanya orangnya rapture yang bisa naik turun dari surga ke bumi. Kedua, tekun di dalam belajar firman Allah. Jeremia 23 tolong buka masing-masing. Jeremia 23 ayat 29a. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, kadang-kadang ada ketidakpercayaan. Kadang-kadang iblis ada selubung di atas kita. Tapi waktu kita bertobat sungguh-sungguh, baca firman Tuhan terus, maka seperti palu yang menghancurkan bukit batu, firman Tuhan akan mengangkat selubung ketidakpercayaan dan kita menjadi percaya. Ini semua karena Roh Kudus. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Kita baca, kita enggak ngerti. Itu yang dikatakan orang punya mata tapi enggak bisa melihat. Punya telinga tapi enggak bisa dengar. Enggak ngerti. Karena itu tekun di dalam belajar firman Allah. Ketiga, doa, puasa, disertai penyembahan. PPW, Prayer, Praise, and Worship. Ditambah puasa. Ya, kita ingat bagaimana dahsyatnya penyembahan yang ada dalam gereja kita bisa membuka tingkap langit. Roh Kudus dicurahkan setiap kali. Seingat dulu gereja kita terkenal. Baru buka, baru 40 orang. Tapi setiap kali orang datang yang berikut udah ngajak temannya. Mereka katakan, heran aku masuk di situ. Rasanya tuh kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kadang-kadang aku cuma nangis. Saudara, itulah karena Roh Kudus. Itulah karena praise and worship. Bersyukur untuk Pak Niko. Beliau dikaruniakan, ya ini khusus ya. Urapan khusus dalam pujian penyembahan. Dan yang lain mengikuti dengan otomatis. Keempat, berani melangkah dengan iman. Untuk melatih diri, untuk bebas menyalurkan kuasa Allah. Saya dari dulu pelayanannya gak ada yang istimewa, saudara. Hanya satu, saya rindu
mengalirkan apa yang Tuhan berikan padaku. Hanya itu. Soal firman Tuhan saya gak sepinter anak-anak muda kita. Wah gak bisa. Panjangan dikit gak apa-apa ya. Yang penting urapan itu turun. Nah saya gak bisa cerita tentang kesaksian ini karena waktu. Tapi saya melihat sekarang pun yang dulu takut melepaskan orang yang diganggu roh jahat, saat ini sudah berani. Dan Roh Kudus sudah menyertai. Waktu dia tengking, gak ada hamba Tuhan lain, setan itu juga keluar. Dan dia bersuka cita. Roh-roh jahat pun tunduk pada kami. Saya yang paling senang, saudara. Saya yang paling senang. Yang berikut, pergaulan dengan orang yang diurapi Tuhan. Jangan bergaul dengan yang tidak baik, saudara ya. Bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan. Tapi bagi mereka yang perlu bertobat, kita beritakan keselamatan. Kita tolong mereka lepas dari dosanya. Dan yang terakhir, menjaga kirbat hati selalu baru. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Anggur yang baru bicara tentang pengurapan. Karena jika demikian, kalau anggur yang baru pengurapan diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, kantong kulit yang tua adalah kirbat hati, keadaan hati kita. Kalau hati yang masih penuh dengan kekerasan, penuh dengan kepahitan, lalu diurapi, lolos lagi, hilang lagi. Baru aja diurapin, rebah, ya, kelojotan, mungkin ada roh jahat keluar. Tapi sebentar hilang lagi. Kenapa? Karena hati kita belum dibereskan. Tapi kalau hati sudah dibereskan, mengampuni, mengasihi, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Anggur baru itu dimasukkan ke dalam hati yang baru. Hati yang sudah kudus, hati yang sudah mengasihi. Apa yang terjadi? Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Maka api Pentakosta ketiga akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Udah pas. Yes. Waktunya pas. Come. Ikuti doa saya, kalau tidak keberatan, katakan Bapa di surga. Saat ini kami mengerti. Kami perlu pengurapan-Mu Roh Kudus. Kami perlu kasih-Mu Tuhan Yesus. Untuk memurnikan hati kami yang keras. Hati kami yang masih penuh dengan kedagingan. Hati kami yang masih sering mendendam Tuhan. Tapi waktu pengurapan-Mu mengalir, kami tahu segala beban ini akan hancur oleh urapan-Mu. Curahkan kasih-Mu Tuhan dalam pengurapan-Mu. Mari letakkan tangan-Mu di atas kepala-Mu. Dan kuk itu dihancurkan oleh urapan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Udah pasti ya. Mengalirlah Roh Kudus, penuhiku sekarang. Yesus Tuhan,
Raja segala. Mari Roh Kudus mengalir saat ini. Holy Spirit, kuasamu saat ini mengalir. Impakasikan kepada anak-anakmu. Biar berhasil jaga hati yang kudus. Saat hati kami baik, pengurapan-Mu akan bertambah-tambah. Tidak bocor Tuhan, tapi bertambah-tambah. Saat ini segala sakit penyakit disembuhkan oleh urapan-Mu Tuhan, oleh urapan-Mu Tuhan. Sukacitamu menggantikan segala yang tidak enak, yang tidak baik. Sukacita dalam Roh Kudus, damai sejahtera dalam Roh Kudus. Pengurapan-Mu mengalir, menyembuhkan, membuka jalan Tuhan. Tanah-tanah yang belum terjual saat ini dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong biar terjual dengan harga yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang belum jebol, Roh Kudus tolong berikan pekerjaan yang baik. Usaha-usaha semua berhasil, tidak ada penipuan, semua berhasil. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, yes. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak, yes. Tuhan berkuasa. Api menyala di depanku, api menyala di depannya, membunuh musuhnya. Ya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Tuhan bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Bambang untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Oke. Ya, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan yang belum memberikan persepuluhan dapat mentransfer persembahan dan persepuluhannya ke rekening BCA yang tertulis di layar 635016172, dan jangan lupa bukti transfernya untuk di WA ke nomor HP yang tertera di layar. Oke, bagi yang mau screenshot silahkan screenshot dulu supaya tidak lupa. Kemudian untuk persembahan diakonia, misi atau gedung dapat ditransfer ke rekening berikut ini, BCA juga atas nama Tatang Wijaya, dan jangan lupa untuk selalu memberikan bukti transfernya ke nomor WA 081382478861. Oke, pengumuman yang berikutnya adalah kegiatan sepekan GBI Dharma Wangsa dalam minggu ini adalah yang pertama, hari Rabu kita ada KUL setiap hari Rabu yaitu jam 7 malam. Semua yang hadir dalam ibadah ini diundang untuk mengikuti ibadah KUL.
dengan Zoom ID yang sama dengan ibadah kita. Kemudian juga untuk kegiatan yang berikutnya yaitu healing prayer setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat jam 9 pagi sampai jam 10.30. Bagi semua yang ingin didoakan masalah apapun, penyakit, mungkin mencari pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin juga ada saudara atau teman-teman yang ingin didoakan, silahkan diundang untuk ikut hadir dalam healing prayer ini. Kemudian hari Kamis jam 8 malam kita ada rumah doa. Rumah doa ini kita khusus mendoakan untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa Indonesia. Jadi di dalam rumah doa ini kita berdoa syafaat. Kemudian kegiatan yang terakhir di minggu ini adalah hari Sabtu, yaitu Kul Anak jam 5 sore hari Sabtu. Bagi semua yang memiliki anak 12 tahun ke bawah untuk diundang untuk bisa mengikuti ibadah Kul Anak. Zoom ID semua sama 623463725. Kegiatan hari Minggu depan yaitu Junior Church jam 8 pagi. Kemudian untuk ibadah youth digabung dengan ibadah Zoom yang umum. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali Bapak Ibu dalam ibadah Zoom online seperti sekarang ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Jangan lupa untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Kita mulai jam 9 pagi. Nah, pengumuman yang berikut yang mungkin sudah ditunggu-tunggu adalah yang berikut ini, ya. Ibadah Natal GBI Dharma Wangsa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021, dimulai jam 6 sampai jam 8 malam. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mencatat tanggal ini, mengundang teman-teman untuk hadir, karena acaranya pasti sangat luar biasa, meriah, dan penuh sukacita. Ya, dengan Zoom yang sama, link Zoom yang sama dengan yang biasa kita gunakan. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk Natal, dapat mentransfer ke rekening BCA 7140310233 dan jangan lupa bukti transfer di WA dengan keterangan persembahan Natal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama dan setelah itu kita akan menerima doa berkat. Silahkan Pak Beni. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah maupun di aplikasi Zoom Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu masih ada pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami berdoa buat
bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bangsa ini jadi biji mata-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Rencana-Mu indah buat bangsa ini. Rencana-Mu mendatangkan damai sejahtera buat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Joko Widodo beserta wakilnya, amin ya Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Segala kebijakan dan putusan untuk bangsa ini Engkau berkati semua ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa juga Tuhan buat penyelenggara bangsa ini ya Tuhan, TNI Polri, MPR, DPR, semua Tuhan. Dari gubernur, bupati, wali kota, sampai RT pun Tuhan yang berkatinya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Bapak. Kepala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Noto Raharjo, Engkau memberkatinya Tuhan. Berikan hikmat lebih lagi Tuhan, biar kami di GBI ini Tuhan lebih intim lagi, dekat dengan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami juga bawa juga Gembala Rayon kami, Pak James juga Tuhan, Pak Edi sebagai wakil Tuhan, berkatinya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami juga bawa doa pemimpin rohani kami di tempat ini, Gembala kami, GBI dan Mawangsa Square, Pak Bambang Tuhan, Kau memberkati beliau, tambahkan kesehatan yang sempurna Kau berikan Tuhan. Keluarga besarnya juga Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan, hari ini Pak Bambang telah menyampaikan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati, biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dan firman-Mu itu jatuh ke tanah yang subur Tuhan. Tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa juga Tuhan buat wakil gembala kami tempat ini Pak Tatang. Kau juga berkati Tuhan, berkati usahanya, keluarga, kesehatannya semua Tuhan. Tuhan berkatinya. Dan juga kami berdoa Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan, dari worship leader Tuhan, semua pemain musik Tuhan, di media semua Tuhan, Tuhan berkati. Upah besar di surga Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami jemaat-Mu Tuhan yang join Zoom ini Tuhan, Engkau memberkati semua. Memberkati kesehatan, usaha mereka Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau berkati. Yang bersekolah Engkau berikan hikmat, kepintaran, masa depan yang baik buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami tahu di saat kami percaya Tuhan, Engkau berkenan dan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu selalu menyertai kami. Mulai saat ini sampai saat yang Kau datang, jemput kami di awan-awan.
Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Sebelum ini kita nanti masuk ke breakout room ya. Breakout room udah lama nggak bertemu dengan teman-teman, boleh saling sapa di breakout room, paling ada 5 orang. Mungkin saya akan buka dulu sekarang, nanti kita kembali lagi ke sini dengan wajah, atau mau kita berfoto dulu? Berfoto dulu aja ya. 3, buka kameranya semua. 3, 2, 1. Oke, sebentar, satu lagi. Satu layar lagi. Satu layar lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, setelah itu kita masuk ke ruangan masing-masing ya. Ini saya sudah siapkan. Nanti kita boleh sembari say hi sama saling mendoakan di